Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang termasuk kesyirikan pula, yakni ketika seorang hamba berada dalam suatu musibah ataupun dalam suatu perkara yang sangat-sangat berat baginya, kemudian dia mencari pertolongan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, ataupun dalam bahasa syar'inya yakni al-istighatha bi ghairillahi azza wa jalla, talabul ghauth, meminta pertolongan ketika susah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ahibati fillah merupakan kesyirikan. Kalau kita mempelajari perkara tauhid, maka kita akan benar-benar mengerti dan mengetahui bahwasanya tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya tunduk atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tunduk, mereka patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jikalau ada orang-orang yang minta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih orang yang dimintai tersebut tidak mampu ataupun ghaib, tidak ada, atau dia meminta sesuatu yang mustahil diwujudkan oleh manusia, maka ketika itu dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali engkau beribadah, berdoa ataupun meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala yang mereka tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat memberikan madarat kepadamu. Jikalau engkau masih bersikeras, masih tetap melakukan hal tersebut, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini merupakan kesyirikan, meletakkan sesuatu yang merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala kepada selainnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka tentu orang yang berakal, ketika dia berada dalam keadaan susah, dia akan meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan syadaid, kesusahan-kesusahan yang ia alami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan madarat. Apapun kesusahan kita ahibati fillah, baik itu kesusahan dalam masalah rizki, kesusahan dalam mencari pekerjaan, kesusahan dalam mencari jodoh, atau yang lainnya, maka hendaknya engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kesusahannya, apapun kesulitannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Carilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rizkimu,
Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rizkimu dan beribadahlah kepada Allah. Senantiasalah engkau bersyukur kepadanya. Karena ketika engkau mendekat kepada Allah, sungguh Allah akan mendekat kepadamu melebihi apa yang kau usahakan. Ketika engkau senantiasa beribadah kepada Allah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaganya. Ketika seorang hamba pandai bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmatku atas kalian. Ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita kelak akan dikembalikan. Maka sungguh ahibati fillah, sangat sesatlah orang-orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang lebih percaya kepada makhluk daripada kepada Rabbnya makhluk. Tidak ada yang melebihi kesesatan mereka. Dan ini adalah pemaparan dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan, "Wa man adallu", siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang paling sesat, jauh dari kebenaran. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kesyirikan mereka, Tuhan mereka tersebut tidak dapat mengijabahkan mereka, tidak dapat mewujudkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan sedangkan mereka pun lalai dari permohonan mereka. Tuhan tandingan tersebut lalai, mereka tidak peduli. Maka hibati fillah, orang-orang yang berbuat kesyirikan, sungguh mereka telah jauh dari siratal mustaqim, jalan yang lurus ini. Apabila kita mendapati suatu kesusahan, musibah, ataupun kesulitan, faltaji ilallah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertadarru'lah, merendahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat menghilangkan segala kesusahan-kesusahan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Amman yujibu muttarra idza da'a, fayakshifa as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi." Siapakah yang dapat mengijabahkan doa orang-orang yang berada dalam suatu keadaan terdesak, suatu keadaan yang terhimpit? Ketika dia berdoa, siapakah yang mampu menyingkap segala keburukan yang telah menjadikan kalian pemimpin di atas dunia ini? A ilahum ma'allah, adakah ilah, adakah Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Su'alul inkari, pertanyaan dalam bentuk pengingkaran ahibati fillah. Tidak ada Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah sungguhnya Allah itu adalah yang esa, yang satu. Tidak ada Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Maka Allah lah ahibati fillah yang dapat mengijabahkan di setiap permohonan dan permintaan kita. Allah lah yang dapat menyingkap segala kesusahan yang kita dapati. Oleh karena itu mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Sesungguhnya di zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang senantiasa mengganggu dan menyakiti kaum mukminin. Maka berkatalah orang-orang mukmin ataupun sebagian orang-orang mukmin, "Qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Mari kita pergi kepada Rasulullah, minta tolong kepada beliau. Mendengar pernyataan tersebut, ahibati fillah, Nabi kita Muhammad SAW menegur sahabatnya, meluruskan sahabatnya. Beliau mengatakan, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billahi azza wa jalla. Sesungguhnya kalian jangan meminta pertolongan kepada diriku, jangan meminta bantuan kepada diriku, akan tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat lagi maha kuasa. Lihatlah hibati fillah bagaimana Nabi SAW mengajarkan perkara tauhid kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya. Hendaknya yang pertama kali kita ingat ketika kita berada dalam suatu masalah ataupun ujian, baik itu ujian kebahagiaan ataupun ujian dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, sesuatu yang dibenci oleh manusia, hendaknya yang pertama kali kita ingat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau diuji dengan nikmat, dengan sesuatu yang disukai oleh manusia ataupun syahwat, maka ingatlah Allah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan segala nikmat ini datangnya dari Allah. Namun ketika engkau diuji dengan suatu kesusahan, musibah, sesuatu yang dibenci oleh jiwa dan manusia, maka hendaknya engkau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kembali kepada Allah, bertobat dari setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya yang dapat memberikan manfaat bagi kita dan dapat menolak keburukan dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menuju jalan yang Ia ridhoi. Begitu pula kepada anak kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.